Perkembangan di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan bagi kita semua, terutama ketika terjadi militerisasi atau peningkatan eskalasi patroli antara Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Memang pembangunan fasilitas militer ini belum lengkap gitu loh, dari sisi pertahanan gitu loh. Jadi masih jauh dari bahwa ini suatu fasilitas pertahanan yang lengkap gitu loh. Karena yang baru terlihat adalah pangkalan ini adalah radar, terus juga landasan udara dan juga misil dari darat ke udara. Dari satu riset tahun 2017, kemampuan air seperti Amerika Serikat itu masih di atas satu tingkat di atas Cina. Kemudian juga dalam kategori serangan dari pangkalan udara, Amerika Serikat memiliki superioritas lebih tinggi dari Cina gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu akan diterima oleh Cina bahwa mereka masih jauh di bawah Amerika Serikat dalam hal kemampuan militer atau kapabilitas militer. Dan nah, kira-kira siapa saja aliansi Amerika Serikat? Paling tidak ada 4 atau 5 negara. Koalisi Amerika Serikat antara Amerika Serikat dan Filipina, dan Amerika Serikat dan Singapura, dan juga Thailand. Sedangkan negara mitra di Amerika ada Amerika Serikat dengan Malaysia dan Amerika Serikat dengan Indonesia. Yang mana 5 negara ini bergabung dalam ASEAN. ASEAN selama ini selalu didukung oleh Amerika Serikat untuk mendorong suatu rejim tata kelola keamanan maritim di Laut Cina Selatan. Mereka mendukung ASEAN untuk lebih aktif untuk bernegosiasi dengan Cina agar Cina tunduk dengan Code of Conduct yang sudah ditelurkan oleh ASEAN tahun 2002. Artinya dari sisi diplomasi secara multilateral Amerika mendukung ASEAN dalam hal menghadapi Cina gitu loh. Sehingga masih ada ruang untuk berdialog antara negara-negara berkonflik di kawasan ini dengan Cina gitu loh. Amerika Serikat memang jauh secara geografis, tapi Amerika Serikat memiliki sekutu utama di Asia Timur, yaitu pertama di Jepang, kedua di Korea Selatan. Selain itu Amerika Serikat masih memiliki pangkalan militer di Guam yang mungkin agak jauh, lebih jauh yang di atas di lautan Samudra Pasifik. Tapi dengan keberadaan aliansi yaitu dengan Filipina, dengan Singapura yang menyediakan fasilitas dan logistik dan BBM, dan juga fasilitas militer di Jepang dan Korea Selatan, Amerika memiliki keuntungan lebih besar dibanding Cina gitu loh. Memang Cina sudah memiliki kemampuan yang lebih canggih, terutama dengan adanya kemampuan bomber dan juga stealth submarine. Jadi ada submarine yang memiliki kemampuan nuklir. Tapi dari sisi ini Amerika Serikat masih jauh di atas Cina, paling tidak satu tingkat gitu loh. Kedua adalah Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara ekonomi terbesar. Amerika Serikat nomor 1, Cina nomor 2. Mereka tergantung dalam disebut economic interdependent atau tergantung satu sama lain. Amerika Serikat dan Cina merupakan dua negara yang memiliki perdagangan paling besar dari sisi ekspor dan impor. Selama ini Amerika merasa dirugikan, terutama ketika Trump naik menjadi presiden, dia menyatakan Cina melakukan kecurangan dalam perdagangan dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat mengalami defisit. Jadi dua hal ini dari sisi kapabilitas militer Cina masih jauh di bawah Amerika Serikat, dan dari kedua adalah kedua negara ini saling bergantung dalam sisi ekonomi. Tapi di sisi lain memang secara politik dan ideologi Cina dan Amerika berbeda gitu loh. Cina adalah negara otoritarian yang dipegang oleh partai komunis, sedangkan Amerika adalah negara demokrasi. Dari sisi teori democratic peace teori, kedua negara ini akan terus konflik atau bisa juga menjurus kepada perang gitu loh di satu saat nanti. Tapi bukan saat ini, bukan dalam waktu dekat gitu loh. Jadi perang di Laut Cina Selatan dalam waktu dekat mungkin tidak akan terjadi. Nah, akan berupaya menghindari perang satu sama lain karena ada ketergantungan ekonomi antara dua negara ini gitu loh. Jadi memang banyak pertimbangan nasional yang bisa diterima antara kedua pemimpin negara ini bahwa mereka berupaya menghindari perang. Hingga kemungkinan IS menyerbu itu masih jauh dari apa yang saya pikirkan selama ini.